Sudah 3 kali, paling tidak menurut catatan yang diketahui umum, menurut catatan yang kita ketahui, paling tidak sudah 3 kali, sudah dalam 3 peristiwa politik penting, Presiden Prabowo melakukan penolakan terhadap keinginan dari Pak Jokowi. Jadi, tolong ini dicatat ya, gak selalu Pak Prabowo mengikuti dan mengiyakan permintaan dari Pak Jokowi. Paling tidak, dalam kurun waktu yang singkat, ada 3 peristiwa besar di mana keputusan Pak Prabowo gak sesuai sama keinginan dari Pak Jokowi. Dan yang pertama terjadi di akhir bulan Agustus 2024 lalu. Kalian pasti masih ingat sama kejadiannya. Waktu itu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anak bungsu Pak Jokowi, Kaesang Pangarep nggak bisa maju di pemilihan gubernur 2024, DPR pun langsung bergerak. Badan Legislasi DPR bergerak buat menganulir putusan MK tersebut dan membuka kembali pintu supaya Kaesang tetap bisa maju di pemilihan gubernur. Waktu itu kalian pasti masih ingat, wakil dari pemerintahan Pak Jokowi hadir dan ikut setuju dengan hasil keputusan Badan Legislasi DPR buat mengubah Undang-Undang Pilkada dan sekaligus menganulir putusan MK. Sudah pasti, masyarakat sipil dan para mahasiswa bergejolak atas rencana wakil rakyat dan pemerintah buat mengangkangi putusan MK tersebut. Dalam semalam, demo-demo mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil digerakkan. Waktu itu, selebritis dan aktor Reza Rahadian bahkan tampil di atas mobil komando memberikan orasi di tengah-tengah demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR. Di dalam gedung parlemen ada kejadian yang juga teramat penting. Rupanya Pak Prabowo memerintahkan para wakil rakyat buat menggagalkan rancangan undang-undang pilkada yang sudah digolkan Badan Legislasi sehari sebelumnya. Rapat paripurna buat mengesahkan rumusan Badan Legislasi tersebut akhirnya diboikot sama para anggota DPR sendiri. Apa yang terjadi di Badan Legislasi? Yakni meloloskan putra bungsu presiden buat maju di pemilihan gubernur. Manuver ini tentunya atas keinginan dan perintah dari Pak Jokowi. Sementara itu, penggagalan hasil kerja Badan Legislasi di rapat paripurna DPR adalah keinginan dan perintah Pak Prabowo. Inilah buat pertama kalinya kita melihat secara terbuka Pak Prabowo berbeda kemauan dan keputusan dengan Pak Jokowi. Inilah buat pertama kalinya sejak Pilpres kita melihat Pak Prabowo menolak bahkan menggagalkan keinginan dari Pak Jokowi. Nah, kali yang kedua Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi terjadi belum lama ini terkait dengan pemilihan gubernur Jakarta. Kita tahu dalam Pilkada Jakarta tersebut Pak Jokowi ikut cawe-cawe buat memenangkan pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang disokong koalisi Gemoy Kim Plus. Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono kalah telak di putaran pertama pemilihan. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno menang dalam 1 putaran. Tapi, rupanya Pak Jokowi menghendaki ada pemilihan putaran kedua. Pak Jokowi mau memaksakan adanya pemilihan putaran kedua. Tim sukses Kang Emil pun digerakkan buat melayangkan gugatan hasil pemilihan putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi. Dari pemberitaan, kita tahu kalau Pak Jokowi sudah terbang dari Solo ke Jakarta buat bertemu 4 mata dengan Presiden Prabowo. Salah satunya buat membahas soal hasil Pilkada Jakarta ini. Tapi kemudian Pak Prabowo rupanya menolak keinginan dari Pak Jokowi buat memaksakan adanya putaran kedua. Dia memerintahkan tim sukses Ridwan Kamil dan Suswono buat membatalkan rencana gugatan ke MK. Padahal, konon nih, berkas gugatan sudah siap dan tinggal ditandatangani saja. Sekali lagi, Pak Jokowi cuma bisa gigit jari melihat keinginan yang nggak digubris sama Presiden Prabowo. Inilah peristiwa kedua, di mana Presiden Prabowo nggak sejalan sama Pak Jokowi. Nah, kejadian yang ketiga. Penolakan ketiga Pak Prabowo terhadap keinginan Pak Jokowi terjadi berkaitan dengan IKN, berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara. Ini berkaitan dengan program andalan dari Pak Jokowi. Kita tahu sebelum lengser, Pak Jokowi benar-benar tancap gas buat membereskan IKN dan mengklaim kalau ibu kota baru tersebut sudah siap buat ditempati di tahun 2024. Dia sendiri bahkan sudah sempat ngantor di sana dan upacara 17 Agustus pun dilaksanakan di IKN.
Tapi soal IKN ini, Pak Prabowo rupanya menolak buat terburu-buru seperti Jokowi. Dia mau lebih realistis soal perencanaan waktu pembangunan ibu kota baru tersebut. Maka diputuskanlah kalau pemerintah berencana pindah ke IKN paling. Selamat datang di channel ini teman-teman. Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana tentang ijazahnya si wapres negara kita yaitu si Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini teman-teman kita lihat bagaimana tentang kasus ijazah wapres negara kita si Gibran Rakabuming Raka. Namun sebelumnya di sini kita lihat dulu apa yang menjadi komentar dan tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video yang tadi. Di sini para netizen menyampaikan di sini oleh Ilham Tarban, katanya, nepalkan KPU, nepalkan Kementerian Pendidikan, nepalkan Gibran. Contohlah Bu Susi berani jujur mengaku tamatan SMP tetap jadi orang sukses. Nah, di sini teman-teman netizen ini menyampaikan bahwasanya KPU dinepalkan, katanya, dinepalkan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk wapres negara kita yaitu si Gibran Rakabuming Raka, katanya di sini. Kemudian lagi kita lanjutkan di sini, semua pejabat diam, tidak peduli pada kasus ijazah palsu karena sudah terbelenggu dengan pemberian Jokowi. Nah, di sini ketika kita menilai dan melihat dan menganalisis komentar netizen ini, katanya, semua pejabat diam, tidak peduli pada kasus ijazah palsu karena sudah terbelenggu dengan pemberian JKW. Nah, di sini para netizen ini menyampaikan bahwa sekarang para pejabat itu sekarang diam dan tidak mau peduli soal kasus-kasus ijazah, katanya. Karena mengapa di sini, katanya, karena terbelenggu dengan pembayarannya si Joko Widodo. Kemudian disampaikan lagi di sini, kita teruskan, negara membutuhkan orang-orang yang jujur dan berani dalam mengungkapkan sebuah kebenaran demi untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa ini ke depan. Nah, artinya teman-teman di sini disampaikan bahwasanya itu negara itu membutuhkan orang-orang yang jujur dan berani dalam mengungkapkan sebuah kebenaran ataupun fakta demi untuk memperbaiki arah perjalanan bangsa ini ke depan, demi memperbaiki arah negara kita ke depan, ya, menuju kemana, ya. Kemudian di sini bisa teruskan memalukan bangsa dan negara, ya. Kenapa kita lihat, ya, di sini netizen menyampaikan tanggapan memalukan bangsa dan negara karena dalam video tadi tersebut di situ ada seorang mantan guru si Gibran Rakabuming Raka, ya, menyampaikan suatu pernyataan bahwa katanya di situ si Gibran cuma lulusan SMP. Makanya mengatakan di sini memalukan bangsa dan negara. Nah, kemudian di sini maksulkan si Gibran. Diteruskan lagi, tingkat intelektualitas seseorang yang paling dominan dibangun dari seberapa banyak ilmu yang pernah ia serap dan dipelajari dan seberapa besar pengalaman yang ia jalankan. Nah, memang benar teman-teman. Artinya di sini tingkat intelektualitas, kualitas, kapasitas seseorang itu yang paling dominan itu dibangun seberapa banyak ilmu yang pernah ia serap. Memang benar, ya, seberapa banyak ilmu yang ia serap, yang dia pelajari, ya, yang pernah dan pernah seberapa besar pengalaman yang telah ia lakukan, yang telah ia jalankan. Nah, kemudian di sini disampaikan Roy Suryo ketawanya renyah saking terkejutnya soal ijazah Gibran, saya jadi ikut ketawa. Nah, kemudian dilanjutkan lagi teman-teman, di sini hukum harus ditegakkan agar negara ini tidak terjerumus ke dalam jurang yang menjelakakan generasi selanjutnya karena kebohongan-kebohongan akan jadi sumber masalah. Jadi, kejujuran dan integritas mutlak harus ditegakkan. Memang benar teman-teman semua, ya. Di sini hukum harus ditegakkan, ya, agar negara ini tidak terjerumus ke dalam jurang yang mencelakakan generasi selanjutnya, ya. Karena kenapa? Karena kebohongan-kebohongan akan menjadi sumber masalah, ya. Dan jadi kejujuran dan integritas itu mutlak dan harus untuk ditegakkan, ya. Karena memang itu yang penting diutamakan adalah kejujuran, kedisiplinan, ya. Sementara kebohongan ini adalah suatu tindakan, perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan ketika kita melakukan yang namanya kebohongan membuat hidup kita menjadi kacau, ya. Kemudian di sini kita lanjutkan. Semoga semua mantan guru atau para guru SMP saat ini SMP yang dimaksud bersuara jujur dan transparan demi kepentingan NKRI dan publik, seperti keterbukaan KPU terkesan patut diapresiasi demi kepentingan NKRI dan publik. Kemudian lagi dilanjutkan di sini teman-teman,
Kenapa para pemimpin seolah-olah diam padahal ini sudah menjadi isu nasional yang gak usai-usai. Nah, seterusnya di sini dilanjutkan setelah Pak Joko berhenti, masyarakat ternyata pada pintar dan cerdas. Jadi kalau masih saja ada pembela ijazah uang suap sudah ditutup ya. Jadi Pak Prabowo, wapres Anda suka bohong, emang gak malu, tolong Pak nasehatin Gibran supaya mundur saja. Kasihan Bapak, biar Mas Gibran jadi pengusaha saja, aman, pikir negara berat Pak. Kemudian lagi di sini, maju terus Bang Rismon demi keadilan untuk anak Indonesia, nepalkan Kementerian Pendidikan. Selanjutnya lagi, jadi sekolah sehingga Singapura, nggak lagi yang kasihan deh, hati-hati anak Indonesia kalau kuliah nanti di Singapura ke depannya. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman semua, di sini disampaikan surat keterangan dari sekolah rehabilitasi disetarakan sekolah menengah ke atas. Jadi pantas untuk dimakzulkan dan proses hukum beserta bapaknya musang terlebih dahulu, berbulu domba. Nah, seterusnya kita lanjutkan di sini teman-teman, disampaikan terkikis satu persatu pindah pembelaan, ganti pemikiran baru. Nah, selanjutnya kita teruskan. Kemudian di sini disampaikan itu tidak bisa ya, dan mohon kepada DPR atau MPR, Gibran harus segera dipanggil untuk dengar pendapat, dan kalau terbukti silahkan untuk dimakzulkan. DPR, MPR jangan mingkem, nggak boleh begitu. Apa harus rakyat langsung yang dengar pendapatnya? Kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini ya. Kenapa DPR Republik Indonesia diam, dan kenapa DPR RI tidak bertindak? Apa takut sama Joko Widodo? Negara ini milik rakyat Indonesia, bukan milik perorangan ya. Nah, kita teruskan lagi di sini. Orang itu yang penting jujur dan baik ke depan, menyusul jangan berbohong. Jadilah pemimpin yang betul-betul berkompeten. Jangan seperti Gibran, katanya pernah kuliah di Singapura, ternyata cuma lulusan SMP. Ini gawat ya. Nah, kemudian diteruskan di sini, wow, syarat masuk UTS Insker harus sudah selesai grade 12, padahal Gibran nggak sampai junior, colek A ataupun level. Jadi teman-teman di sini, tapi wajarlah pelongo-pelongo cuma SMP, pengalaman apapun nol, nggak punya pengalaman bekerja, dagang, apalagi berorganisasi, merantau, apalagi Bu Susi juga SMP, tapi kan pengalaman dagang dari kecil, punya relasi, merantau kemana-mana, pergaulan luas, ya pinter ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini teman-teman, disampaikan di sini sudah selesai soal ijazah Gibran, tinggal DPR kalau dia gak mundur diri ya dimakzulkan, apalagi bukti valid sudah ada dari Kepsek dengan surat keterangannya. Selanjutnya di sini loh, gimana syarat kan sebelum masuk kerja kan harus minta ijazah aslinya, lalu waktu masuk kerja kan disumpah dulu, kok berani ya? Jangan bohong, rakyat sedih dan susah pajak dibayar, rakyat lanjut buat Bang Rismon Horas. Nah, kenapa Jokowi gak ngomong yang sebenarnya tentang ijazah Gibran begini jadinya? Jadi dulu memang sulit untuk sekolah yang tersangkut G30S, apalagi jadi PNS, TNI, Polri tidak akan bisa seumur hidup karena harus itu siapa bapak ibu nenek kakeknya ya. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.